Dulu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri itu, pendakwah yang terkenal di Timur Tengah itu. Habib Ali itu pernah melihat Syekh Sya'rawi itu terbaring sakit di Mesir. Maradul maut ini. Sakit yang kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu wafat. Kata Habib Ali Al-Jufri, saya datang ke rumah imam besar tafsir ini untuk menjenguk beliau. Santri-santrinya, muridnya itu datang ke hadapan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semuanya doa sambil ngomong sama gurunya nih, Syekh Sya'rawi ini sakit berat sudah, sakit yang nanti terus beliau wafat. Kata Habib Ali Al-Jufri ini, santrinya itu ngomong, guru saya doakan guru dapat sehat walafiat. Santri yang satu begitu, santri yang satu tuh begitu juga. Tiba-tiba Syekh Sya'rawi itu bangun marah. Lihat, bangun marah. Kata Syekh Sya'rawi, kamu pikir saya ini tidak afiat? Ana fi sihatin wa afiatin ya bni. Saya ini sehat wal afiat. Muridnya bingung. Sehat apa? Afiat apa? Wong geletak di atas kasur itu sehat apa? Orang itu kalau bisa punya sifat yang merasa bahwa Allah itu memberi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Allah berikan kepada orang lain, itu hidupnya akan indah. Dulu di Mesir. Di Mesir itu maaf ya, jarang orang punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu yang nempel pada masing-masing rumah, tinggal dalam rumah. Jadi orang Mesir itu punya tradisi, satu flat gitu, itu ada satu keluarga atau dua keluarga yang bisa disuruh apapun. Ya, mereka dikasih tempat biasanya di apartemen itu, kemudian dikasih gaji untuk bersih-bersih, lainnya itu bonus. Nah, satu ketika guru saya cerita, ada orang ya yang hidupnya itu sangat prihatin, dikasih di apartemen itu di atas, lantai paling atas. Tetapi bukan bangunan permanen. Kalau ibarat sekarang itu gubuk. Satu hari, ini pendidikan yang luar biasa. Ibu ini boleh jadi hanya pembantu rumah tangga, tapi mungkin lebih hebat dari istri saya dalam mendidik anak-anaknya mengerti makna bersyukur kepada Allah. Satu ketika itu hujan deras. Kalau di sini orang tuh dengan hujan tuh familiar, karena memang negerinya suka hujan. Jadi persiapannya itu ada. Hampir semua orang punya payung. Kalau di sana hujannya itu jarang. Maka tidak ada persiapan yang baik terkait dengan apa ini? Hujan. Maka kalau Anda di Arab, ya, di negeri yang semaju walaupun Uni Emirat Arab, itu kadang kalau hujan sebentar, banjir. Karena mereka jarang terjadi apa ini? Hujan. Jadi kepedulian terhadap drainase dan sebagainya itu tidak seperti di Indonesia. Maka ketika itu hujan turun mendadak. Mereka ini tentu malam itu tidak bisa tidur dengan tenang karena air hujan itu masuk ke tempat mereka itu dengan angin, dengan apapun. Maka ibunya itu memikirkan anak-anaknya yang masih kecil ini karena suaminya tidak ada, entah pergi kemana, suaminya tidak ada, dia bingung. Anak-anak ini bisa basah karena hempasan air kan, ini dari bangunan yang semi permanen. Tiba-tiba ibu itu di seberang bagian sana itu melihat ada pintu yang tidak terpakai, pintu yang sudah dibuang sama orang. Maka pintu itu diambil, dipakai untuk menutup bagian atas rumah mereka. Itu anak-anaknya mengatakan, alhamdulillah ya bu, kita masih punya pintu. Bagaimana bu ya, orang yang tidak punya pintu hari ini pasti kebasahan. Lihat, menerima hidup seperti itu sudah hamdalah. Kita sekarang saya tanya, gimana kabar suaminya? Baik Pak Ustadz. Nafkahnya? Ya alhamdulillah sih. Tapi, nah nih, kita bisa ada alhamdulillah. Tapi gimana kerjaan suaminya? Ya alhamdulillah sih Pak, sudah diangkat jadi pegawai negeri. Ya tapi begitulah gajinya. Lihat, kita ini sering hamdalah tapi pakai apa ini? Tapi. Ketika ada kata tapi, itu kan nggak sopan sama Allah. Kalau Allah bilang titik di sini, jangan dikomain. Gitu loh. Ini kita sering nih. Allah tuh bilang titik dulu di sini. Kita enggak, koma aja ya Allah, boleh enggak? Atau kalau bisa nggak ada komanya gimana Allah ya? Ya itu kan yang buat kita munafik. Tapi kalau hati kita itu nerima, ya nerima itu indah. Dulu guru saya punya cerita. Ada pegawai kerja gitu ya. Itu loyalitasnya luar biasa. 20 tahun kerja itu tanpa cacat. Satu hari, ini pegawai ini yang biasa berdisiplin, berdedikasi, loyalitas tanpa celah, nggak masuk kantor tanpa izin, nggak masuk, dia tinggalin pekerjaan itu. Maka yang punya pekerjaan ini, kalau sekarang HRD-nya atau bosnya itu berpikir, ini orang nggak masuk kerja, kayaknya mau protes demo secara santun kepada saya, bos. Saya udah kerja 20 tahun ini, masa gaji nggak naik, ya kan? Maka dia untuk mengirim pesan itu, dia nggak masuk kerja. Kata bosnya, iya ya, saya lupa nggak memperhatikan kesejahteraan orang ini. Nanti kalau orang ini datang, akan saya apa kan nih, naikkan gajinya. Begitu orang itu datang, ya masuk kerja, setelah seminggu, bosnya itu nggak marah, karena orang baik. Kata bosnya, gimana? Sudah masuk kerja? Sudah Pak, sudah siap kerja. Oke, ini ada kabar bagus, gajimu saya naikkan sekarang. Oh iya Pak, terima kasih. Tidak ada rasa gembira yang berlebihan, sekedar terima kasih. Kata bosnya, ini kok biasa aja ya saya naikkan gajinya.
bulan depan nggak masuk lagi. Maka bosnya sekarang marah. Lu pikir tiap nggak masuk kerja saya naikkan gitu gajinya? Kemarin kan gara-gara nggak naik gaji dinaikkan. Sekarang dia nggak masuk lagi. Kamu pikir seenak-enaknya kamu di sini? Setiap nggak masuk saya naikkan gajinya. Oh enggak, kali ini karena kamu nggak masuk gajimu saya potong. Awas nanti masuk. Datang beneran orang ini setelah seminggu gaib tanpa kabar. Bosnya panggil. Kamu sudah masuk kerja? Sudah Pak, sekarang saya mau kerja lagi. Tahu, kamu seminggu nggak masuk kemarin, saya turunkan gajimu. Iya Pak, terima kasih. Wah aneh ini. Ya, dinaikkan terima kasih, diturunin terima kasih. Ya. Maka bosnya yang jadi penasaran. Dia panggil, sini Pak. Ada apa Pak? Saya mau tanya. Waktu gajimu kemarin saya naikkan, ekspresimu tuh tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Dan hari ini gajimu saya turunkan, kamu juga tidak menunjukkan kekecewaan. Kata orang tadi, apa yang harus saya gembira dan apa yang harus saya sedih Bapak? Loh, kata bosnya, kenapa kamu berkata begitu? Begini Pak, waktu saya nggak masuk kemarin seminggu itu istri saya melahirkan. Maka karena istri saya melahirkan, saya tidak bisa meninggalkan istri saya. Saya harus membantu sampai istri saya bisa merecovery, kuat berjalan, sehat. Saya bisa kerja lagi dan saya tenang meninggalkan istri saya. Begitu saya datang, Bapak naikkan gaji saya. Saya nggak kaget Pak. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di bumi ini Allah sudah jamin rezekinya. Kemarin istri saya lahir. Berarti di rumah ada manusia baru. Butuh makan baru, butuh baju baru, butuh pempes baru. Bapak naikkan gajinya, yaitu rezeki anak saya. Lalu untuk apa? Saya kemudian menganggap ini secara sesuatu yang berlebihan. Itu saya anggap hanya Allah sedang mengantarkan kepada saya pelajaran bahwa semua makhluk hidup itu ada rezeki. Kata orang tadi nih bosnya, lalu minggu kemarin meninggal kenapa? Nenek saya Pak wafat. Ya, nenek yang hidup di rumah saya tidak punya siapa-siapa dan seumur hidupnya sayalah yang membiayai nenek saya. Kemarin nenek meninggal, maka saya urus penguburannya ke kampung sampai tahlilan. Seminggu setelah 7 harinya saya pulang. Begitu saya pulang, gaji saya Bapak turunin. Saya paham, kenapa? Kebutuhan saya sudah berkurang. Itu rezekinya nenek. Seiring nenek masuk kubur, maka rezeki saya juga nggak masuk Pak. Lalu untuk apa? Saya terlalu bergembira dan terlalu sedih. Cerita ini bagus, tapi rasanya sulit untuk kita wujudkan. Cerita ini itu menyentuh rasa yang terdalam di hati kita. Tapi rasanya, jangankan Anda, saya yang ngaji hikam itu, rasanya sulit untuk menerima hal yang seperti itu. Bahwa ketika ini datang, itu sesuai proporsinya. Ketika ini hilang, itu memang bukan menjadi bagian kita. Kalau kita punya sifat yang seperti itu hidup tuh aman. Imam Hasan Basri itu kan ditanya, Maulana, ini kan orang paling hebat di masa abad kedua Hijriah ini, Sayyidut Tabi'in yang ada di dunia Islam. Siapa yang gak kenal Imam Hasan bin Yasar al-Basri ini? Kalau mau hebat beliau itu. Tapi hidupnya itu apa adanya gitu loh. Ditanya guru, apa yang membuat guru tenang? Nih lihat, kata guru, kamu tahu enggak yang membuat saya tenang? Yang pertama, saya mencintai pekerjaan saya. Apa yang menjadi tugas saya hari ini dalam kehidupan, itu saya syukuri. Karena saya tahu, Allah menjadikan saya kiai, itu karena yang pantas jadi kiai itu saya. Yang bisa jadi kiai itu saya. Yang belajar tentang keikhlasan itu saya. Maka saya harus menjadi kiai yang ikhlas. Maka saya ketika sudah jadi kiai, itu nggak pernah kepikiran untuk jadi apa ini? Jadi bupati. Karena orang yang jadi bupati itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi bupati. Saya syukuri di mana Allah menempatkan saya sebagai pengetahuan bahwa Allah memilih saya itu pasti karena kebijaksanaan dan kemahatauan Allah. Yang kedua, apa yang menjadi rezeki saya itu tidak akan pernah luput dari saya. Dan apa yang bukan rezeki saya, sekalipun saya kejar, itu pasti akan apa ini? Hilang. Maka karomahnya Imam Hasan al-Basri itu karena punya muamalah biasa dengan Allah begitu, maka Allah membuat kebiasaan kepada beliau. Apa kebiasaannya? Kata Imam Hasan Basri, saya itu adalah orang yang percaya dengan janji Allah. Tapi percayanya itu semuanya. Kalau kita kan enggak. Kita percaya sama janji yang enak. Ya, janji yang enak itu apa? Kalau nanti kamu bertakwa, Allah kasih hidup yang baik. Hidup yang baik itu ditafsirkan kita sendiri. Ya, apa hidup yang baik? Rumahnya di Pondok Indah, Pak. Apa hidup yang baik? Mobilnya mewah. Itu salahnya. Imam Hasan Basri enggak. Kata Imam Hasan Basri, saya percaya dengan semua yang dijanjikan Allah. Apa janji Allah? Pada setiap sisi kehidupan manusia, di situ sejatinya ada rahmat Allah. Dikasih sakit, kalau kemudian jadi baca Quran, itu Imam Hasan Basri itu, loh ini nikmat. Kenapa? Gara-gara sakit, baca Quran.
Oh, gara-gara sakit jadi rajin sedekah. Kan banyak tuh orang lagi susah itu mancing-mancing Allah. Ya, Allah dipancing-pancing. Ya Allah, ini mobil bagus juga. Harganya berapa ya? Oh, 500 juta. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. 50 juta sepersepuluhnya berapa ya? Oh, 50 juta. Lalu infak dia 50 juta. Tapi harapannya dapat 500, itu tidak tahu ngaji di mana, kan begitu. Tapi kalau orang berkeyakinan semua kebaikan itu pasti Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, tapi lipat gandanya itu apa dalam bentuk sesama uang, apa dalam bentuk sifat mulia di dalam hati, apa dalam bentuk tabungan pahala di akhirat, diyakini orang punya kebiasaan baik, maka Allah punya kebiasaan baik kepada orang tadi. Imam Hasan Basri itu setiap hari itu ada tetangganya nganterin apa itu telur. Ya, nganterin telur satu tempat lah ya. Mungkin katakanlah isinya misalnya 20 butir. Kebiasaan Imam Hasan Basri, telur ini dikasih ke orang yang membutuhkan itu. Jadi nanti kalau 20 telur ini dia infakkan, kata Imam Hasan Basri, biasanya sore nanti ada lagi yang ngasih telur saya. Jumlahnya kalau pagi saya 20, saya infakkan 20, tapi bukan karena niat minta balasan, enggak. Saya percaya bahwa orang yang bersedekah itu enggak pernah rugi di hadapan Allah. Maka sore nanti pasti ada orang ngetok pintu tuh. Ngasih telur 40. Itu kebiasaan. Satu hari pembantunya itu nakal. Kata Imam Hasan Basri, ini telur 20, bagi-bagi ya ke tetangga sana. Kata pembantunya, kali ini gua ngambil 10 ah. 10 diambil gitu loh. 10 diambil nih. Begitu 10 diambil, kan gak ketahuan nih sama Imam Hasan Basri. Sorenya ada orang ngasih telur ke Imam Hasan, ngasihnya cuma 20. Maka Imam Hasan Basri panggil pembantunya, sini. Kamu korupsi ya? Kok bisa tahu? Apa ada sadapan dari KPK? Apa kata Imam Hasan Basri? Saya itu punya keyakinan dan kebiasaan kepada Allah. Lihat nih, keyakinan dan kedermawanan Allah. Saya itu kalau ngasih sesuatu, itu pasti nanti ada balasannya dari Allah. Loh, ini kok gak ada balasannya? 20 dibalas 20, berarti yang kamu ambil tadi 10, karena biasanya 20 dibalas 40. Lihat, orang kalau seperti itu Pak, hidupnya itu menjadi apa ini? Indah. Semuanya itu ada ukurannya, semua itu ada takarannya. Maka pesan hari ini, kalau kita mau menjadi manusia yang sempurna, buang jauh-jauh kata kenapa dan mengapa dalam hidup ini. Lihat nih, kita sering kan, Pak, kenapa ya yang gak puasa kok malah THR-nya gede Pak? Terus saya udah puasa, zakat fitrah, malah kena PHK Pak. Lihat, kalau kita masih ada kata kenapa dan mengapa, itu biasanya hidup kita itu tidak tentram. Tapi kalau kita sudah jalani, begitu misalnya rajin berdoa nih, kemudian kok secara materi nggak bertambah ya. Hidup ini kan bukan tentang materi. Dulu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri itu, pendakwah yang terkenal di Timur Tengah itu, Habib Ali itu pernah melihat Syekh Sya'rawi itu terbaring sakit di Mesir. Maradul maut ini. Sakit yang kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu wafat. Kata Habib Ali Al-Jufri, saya datang ke rumah imam besar tafsir ini untuk menjenguk beliau. Santri-santrinya, muridnya itu datang ke hadapan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semuanya doa. Sambil ngomong sama gurunya nih, Syekh Sya'rawi ini sakit berat sudah, sakit yang nanti terus beliau wafat. Kata Habib Ali Al-Jufri ini, santrinya itu ngomong, guru saya doakan guru dapat sehat walafiat. Santri yang satu begitu, santri yang satu tuh begitu juga. Tiba-tiba Syekh Sya'rawi itu bangun marah. Lihat, bangun marah. Kata Syekh Sya'rawi, kamu pikir saya ini tidak afiat? Lihat, ana fi sihatin wa afiatin ya bni. Saya ini sehat walafiat. Muridnya bingung, sehat apa, afiat apa? Wong geletak di atas kasur itu sehat apa? Apa kata Syekh Sya'rawi? Orang yang sehat walafiat itu adalah orang yang percaya dengan takdir Allah. Orang yang selalu melihat keindahan pada setiap apa yang Allah berikan kepada saya. Kalau saya dibuat sakit sama Allah, kemudian dalam hati saya menerima, itu berarti saya sehat. Tapi kalau nggak terima, ya Allah, kenapa gua sakit? Kan gua udah sholat, udah sedekah, kok bisa-bisanya ya Allah, saya ini sakit. Maka di situ ada kesombongan, ada rasa ujub, merasa berhak menuntut Allah. Itu yang nanti akan mengeluarkan kita dari kemanusiaan yang sejati. Oleh karena itu, pengajian ini kita tutup ya hari ini itu dengan semua kesadaran bahwa apa yang Allah berikan itu selalu dalam konsep Rabbil Alamin. Ini kita diajarin kan dalam hidup itu disuruh membaca hamdalah. Alhamdulillahi. Tapi nggak berhenti di situ kan? Ada terusannya itu Rabbil Alamin. Saya ini alhamdulillah harus memuji Allah. Kenapa Allah saya puji? Karena Allah itu Rabbun.
Rob itu dari kata-kata tarbiyah. Artinya apa? Apa yang kita terima itu sejatinya dalam konsep tarbiyah, mendidik orang. Orang yang diberi kekayaan dididik oleh Allah untuk bersyukur. Orang yang mendapatkan kepahitan hidup dididik oleh Allah untuk bersabar. Jadi kalau satu hari kita dihina orang, direndahkan orang, itu tidak usah marah-marah. Karena kadang-kadang saat kita direndahkan orang, kita mengerti betapa kita ini bukan siapa-siapa. Lihat nih, kita kadang-kadang merasa sombong kan, kayak saya ini, kalau di Darul Rahman kan sombong Pak. Ya, saya kalau lewat itu aneh, santri itu takut semua. Ya, mesti begini, semuanya. Saya kalau lewat itu santri begini. Ya, hampir semua santri Darul Rahman itu kalau saya lewat itu begitu. Tapi anehnya di Mekah kok nggak ada yang begitu sama saya gitu. Saya kemarin itu umroh sama istri saya, itu nggak sholat maghrib Pak, nggak sholat maghrib. Jadi istri saya itu ngajak tawaf. Kan sekarang tawaf itu kalau nggak pakai baju ihram itu kan nggak bisa tawaf depan Ka'bah, harus di dalam bangunan masjid itu. Saya kepengen depan Ka'bah Pak, saya pakai ihram, ya pakai ihram nih. Padahal tidak tawaf yang ya bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji, kan nggak harus ihram, pakai baju biasa. Tapi kalau pakai baju biasa itu harus di dalam masjid, nggak bisa di lapangan. Maka saya nggak tahu itu dosa apa enggak gitu ya, bohongin polisi kan, karena saya pakai ihram itu nggak ditanya sama polisi. Masuk di masjid Bab Malik Fahad itu depan Zamzam Tower itu satu-satunya pintu yang bisa masuk ke dalam Suhnul Ka'bah itu. Masuk saya dengan istri saya, kaget saya, masya Allah itu lapangan penuh. Pada waktu itu masih tanggal 25 November, itu bukan musim yang seharusnya padat. Saya bilang sama istri saya, masya Allah ini orang umroh kayak gini, dulu saya masih di Mekah, itu cuman saya saksikan waktu tawaf ifadah di musim haji. Kenapa? Itu sampai pinggir-pinggirnya tuh penuh. Itu malaikat ngajarin sama saya. Makanya Faiz, jangan bohong gitu ya. Akhirnya saya nggak bisa tawaf di Suhnul Ka'bah itu. Masuk ke bagian masjid, ternyata penuhnya luar biasa. Mau tawaf itu, tahu-tahu kan azan maghrib. Begitu mau sholat, saya nggak bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat? Nggak bisa ruku. Ya pan orang begini ya udahlah, saya bilang wong saya baru safar dari Madinah, saya bilang nanti aja lah saya jamak takhir aja sholat isya. Saya nggak sholat. Anehnya, saya di situ malah dimarah-marahin sama orang. Kamu berhenti bagaimana? Saya dalam hati, ini nggak mungkin terjadi kalau di Darul Rahman. Ada yang kayak gitu di Darul Rahman, oh nggak panjang umurnya kata saya. Tapi hari ini di Mekah, masya Allah, orang Bangladesh itu pembersih masjid itu dorong saya. Ruh anta katanya, masa dia mesti mafimu, nggak ada otaknya kamu. Masya Allah kata saya. Ini kalau ada yang foto di Darul Rahman viral, repot ini kata saya. Anta mafimu, berhenti di sini. Saya berhenti di situ. Kenapa? Saya lupa waktu tawaf itu saya nggak bawa tas. Handphone saya itu di tasnya istri saya. Lah kalau handphone saya lupa nggak janjian lagi sama istri saya, nanti selesai ini kemana kita nggak janjian. Berarti saya kan nggak boleh jauh-jauh dari istri saya. Saya liatin istri saya di situ. Karena saya ngeliatin dong, marah orang maju. Dari sana orang Syria, orang besar-besar itu, kamu ngapain sih ngalangin jalan orang? Saya mau ke situ. Saya dalam hati, ya Allah, iya ya, itu pentingnya ihram itu pakai baju yang sama. Kenapa ke rumah Allah itu harus pakai baju yang unik? Supaya di Suhnul Ka'bah itu nggak ada yang kenal. Saya sering dulu tuh tawaf sama Pak Kiai. Itu saya ngelihat, karena saya kadang-kadang terakhir saya dengan Pak Kiai itu 2016. Tawaf diundang sama Raja Salman, baru pertama kali jadi raja itu, saya diundang sama Pak Kiai. Saya nemenin Pak Kiai tawaf di musim ramai itu. Waktu tawaf itu saya ngelihat loh, ini si A, ini si B. Anehnya si A dengan si B itu nggak ngelihat saya dengan Pak Kiai. Padahal alumni DR itu, gitu loh. Begitu di sa'i, Mas A, ya, tahallul itu, kan orang udah selesai ibadahnya itu. Itu orang yang tadi tawaf, itu meluk Pak Kiai. Masya Allah, Pak Kiai senang betul tuh, dicium tangannya. Saya dalam hati, tadi kemana orang ini? Kenapa? Karena dia menjadi saru. Dia biasa melihat Pak Kiai itu pakai peci, pakai sarung, pakai baju begini. Berubah bajunya, itu bisa jadi saru. Maka Anda kalau suaminya berganti baju, hati-hati. Biasanya sarungan, tahu-tahu pakai celana jeans. Enggak, biar saya menyamar apa mau selingkuh kan gitu kan. Karena ketika dia bajunya berganti, itu kadang-kadang orang jadi apa ini? Saru. Dia ngeliat dulu, ini Faiz bukan ya? Kenapa kayak Faiz tapi bajunya enggak? Kan begitu. Karena dia setiap hari ngeliat saya pakai baju seperti ini. Itu manfaatnya. Bahwa di rumah Allah itu harus biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang rendah. Enggak ada loh. Kalau waktu tawaf itu, ya, artinya boleh pakai baju yang aneh-aneh. Ya saya pakai baju begini kan, paling enggak yang travel alumni Darul Rahman kan masih ingat kalau itu muka saya. Begitu saya tawaf mungkin, guru duluan, nggak ada begitu depan Ka'bah, nggak ada kiai duluan, nggak ada. Hajar Aswad kosong ya muridnya, nggak ada. Tafadhol guru duluan, nggak ada. Lihat, kadang-kadang kita saat seperti itu betapa pentingnya
Kalau kita bisa seperti itu, hati kita di hadapan Allah, ya, itu buang dari kesombongan, buang, kita nggak jadi orang maghrur, tidak jadi orang yang tertipu. Kita ini kan tertipu betul. Saya kalau di Darul Rahman ini kan, Darul Rahman ini darul ghurur. Ya, Darul Rahman itu buat saya, itu juga bagian dari kampung penipu. Bukan Anda penipu maksudnya, saya yang tertipu. Karena saya kalau di Darul Rahman, itu selalu dianggap orang baik. Dimintain barokahnya, Gus minta berkahnya, saya dalam hati, apa iya saya punya berkah gitu. Kalaupun saya punya berkah, kan saya kasih istri saya dulu sama anak saya kan gitu. Saya kadang tuh mikir, Gus doakan saya kadang tuh mikir, yang pantas didoakan tuh kayaknya saya, karena bagi insanu ala nafsihi basirah. Ini kadang-kadang pentingnya membuang sifat itu, kadang-kadang dengan cara yang ekstrim. Ini yang terakhir nih, pakai cerita. Dulu Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu sufi besar di Turki itu punya guru namanya Shams At-Tabrizi. Ini kalau ngajar tentang tasawuf kebersihan hati, itu ngajarnya ekstrim tuh sama Tabrizi itu. Ini guru yang paling dikagumi oleh Rumi sufi besar itu. Satu ketika Rumi itu bilang gini, guru main ke rumah saya guru, ada apa? Saya mau nyiapkan minta barokahnya guru, nanti guru biar makan di rumah saya. Iya. Datang nih sama Tabrizi ini ke rumahnya Ar-Rumi. Begitu sampai, ini jangan ditiru ya, kalau makomnya belum jelas, nanti jangan sampai ada karomah pending dan karomah delay, itu bahaya. Ya. Makanan lengkap ini. Maka kata Rumi, guru makan guru. Kata Tabrizi, nggak ada homer ya. Kaget ini bercandanya ekstrim. Ya. Jangan dicontoh ini, ya. Makomnya beda. Ya. Kata Tabrizi, nggak ada homer. Subhanallah, bukan innalillah ini, karena guru orang mulia. Subhanallah, guru minum homer. Baru tahu kamu? Ya maaf guru, saya tidak tahu kalau guru itu suka minum khamr. Ini lihat, ini murid yang ngefan banget sama gurunya. Jadi semua pengakuan guru itu benar semuanya. Kamu kan gitu kan, kalau ngefan sama cewek kan istrimu benar semua waktu malam pertama. Ya kan, setelah malam 10.000 semua kelakuan istrimu salah semua kan gitu. Bener kan kalau malam pertama itu, masya Allah semua yang dilakukan istri itu benar. Ayo, ya biar istrinya kentut bau luar biasa. Oh itu mengalahkan ut yang harganya mahal di Mekah itu. Kenapa? Biasa cinta. Nah, Anda jangan bayangkan kenapa Rumi tidak protes. Karena Rumi merasa dia dapat ilmu semuanya menjadi seperti sekarang. Itu karena sama Tabrizi. Wibawa guru ini betul-betul agung di matanya. Kata Tabrizi, ya saya minum khamr fil khafa. Sembunyi-sembunyi saya minum khamr. Kan tidak apa-apa, maksiat tidak jihar. Ya, bukan mujahir fil fiski. Oh iya guru. Tahu kamu, kalau tidak ada khamr saya tidak makan. Kata Rumi, gimana caranya guru? Kalau saya suruh kelas 6, santri Darul Rahman, tal, istari khamron fi alfamart. Wah, saya repot menjelaskannya nanti sama santri saya. Kata Tabrizi, kalau kamu takut nyuruh muridmu, kenapa enggak kamu saja yang jalan sendiri? Oh gitu guru ya? Iya. Pokoknya enggak ada khamar, enggak ada makan malam hari ini. Kecintaan Rumi kepada gurunya, itu membuat imam besar yang dikagumi oleh masyarakat di Turki itu keluar beneran beli khamar. Ajaibnya, ada jamaahnya iseng nih. Jamaahnya tuh ngeliat, tinggal makan aja kok repot, ini orang ngomong apa ya? Ngelihat satu ketika, pokoknya kamu yang beli begitu, bangun Rumi. Ini jamaah nih, bahasa Arabnya mutatofil, ya. Kalau bahasa sekarangnya tuh kepo, ya. Ini mau tahu aja urusan guru nih. Rumi bangun keluar, dia ngikuti, penasaran, ada apa ini? Diikuti dari belakang ini. Begitu diikuti dari belakang, Rumi itu pergi ke arah tempat yang semua orang tahu di Turki itu sebagai tempat maksiat orang menjual khamar. Mulai hatinya itu tidak tenang. Guru kok ke tempat itu ya? WhatsApp temennya, lo lagi ngapain sekarang? Enggak, gua lagi nganggur nih di Pons Hansip. Sini ikut gua. Ada apa? Penting, gosip hebat ini. Lihat, kelakuan kita kan suka begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Temannya datang, ada apa? Lihat, guru besar kita, sufi besar, yang takwa dan ahli ibadah itu masuk kampung Nasrani yang biasa menjual khamar. Yuk kita buktikan. Masuk betulan. Rumi itu beli khamar, ditaruh di balik jubahnya. Tapi lihat muridnya. Wah, cekrek. Nah, ini sebelum diviralkan, ya kan? Cekrek. Nah, dipotong nanti ini dalam apa ini? Konteksnya. Ini sekarang sering begitu tuh. Video orang lagi ngapain, ada di mana, situasi kayak apa, lalu dipakai dengan otaknya sendiri. Nah, dicekrek. Nah, begitu cekrek ada alat bukti, enggak sabar rupanya. Dia teriak, "Ya ma'saron nas." Oi, orang-orang kumpul. Rumi ini baru keluar nih dari toko nih. Woi kumpul, kita ditipu sama tokoh agama. Ini orang pendusta, macam-macam, semua hinaan. Kata Rumi, Nabi kak, kamu kan jamaah saya, ada apa? Sudah guru, nggak ada guru, nggak ada kiai, nggak ada syekh. Najis gue begitu kalau orang sekarang. Kenapa kata Rumi kaget? Orang sudah ngumpul kan, sudah jadi tontonan ramai ini. Kata orang tadi, buka jubahmu guru. Jangan bersembunyi di balik jubah besarmu. Jubahmu itu jubah yang penuh maksiat.
dibuka. Beneran Pak, ada apa ini? Ada minuman keras 2 botol di situ. Kata orang apa kata gua? Ini kiai palsu. Ini penipu umat ini. Ini kita di apa namanya sekarang tuh? Diprovokasi Pak. Terprovokasi orang, digebukin. Wah, orang kayak gini memang gak layak tampar. Ribut Pak. Ruminya kan teriak-teriak, wah tunggu dulu. Orang udah gak perlu digebukin. Tabrisi dengar itu. Keluar dari rumahnya. Dia teriak, diam kalian, ngapain mukulin murid saya ini? Murid apa? Itu murid, semua kata-kata keluar. Lu kenapa? Dia beli homer. Tabrisi bilang, mana homernya? Jangan main tuduh. Ini guru, ini botol isinya minuman keras. Ditumpahin sama Tabrisi, cobain. Ternyata teh tubruk Pak. Ini jangan dicontoh ya. Terus besok mau nyontoh kayak gitu. Itu nanti kalau karomahnya delay tetap berbintang gitu ya kan. Ketika Tabrisi ngomong nih, karena orang bersih nih, itu bukan homer, itu teh. Ini keluar dari mulut yang gak pernah gosipin tetangga. Ini keluar dari mulut yang tidak pernah berdusta. Maka Allah jaga kesucian lisannya, jangan sampai orang ini berdusta. Begitu dia bilang ini teh, Jibril langsung pegang remote. Teh. Jangan tanya caranya. Teh. Itu semua malaikat penjaga dunia itu berbondong-bondong ngambil teh botol sosro Pak dari Tegal. Itu semuanya lari, ya kan? Botolnya ditukar itu, yang minuman keras dibawa ke Tanjung Priuk dibuang itu malaikat. Yang ada di dasnya itu teh botol sosro. Jangan coba-coba kamu, ya kan? Nanti karomahnya pending lagi, sinyalnya hilang, wah repot. Betul-betul minuman keras, guru sama murid diantemin sama masyarakat. Begitu dibuka, ini teh. Jangan gampang nuduh orang, dosa kata Tabrisi itu. Kan pelajaran juga. Kalau belum yakin, jangan menghukumi dan menghakimi. Itu masyarakat dapat jalan. Si Jalaluddin, bengap kan ya pulang. Pulang itu, dia tahu. Kalau ini permainan gurunya, dia tahu yang dibeli itu homer. Begitu sambil jalan pulang itu, ngomong Ar-Rumi itu, guru, kalau bercanda jangan ekstrim. Apa nggak ada guru candaan lain gitu loh ya, minta duren montong kek walaupun di Turki nggak ada, kan nyarinya enak ke Malaysia gitu loh ya. Minta apa musangking kek apa kek, minta sate Madura kan masih enak, minta sama orang Madura diminta satenya diminta sama kiai kan seneng. Ini ekstrim banget guru kata. Apa kata Rumi? Supaya kamu tahu jubah yang menempel itu jubah palsu. Supaya kamu tahu gelar yang kamu dapatkan dari semua orang itu tidak kekal abadi. Hanya karena 1 botol minuman keras, integritasmu yang kamu bangun dengan ilmu sepanjang masa itu bisa runtuh. Karena sejatinya kamu harus bersandar kepada Allah, bukan kepada ilmu, pangkat dan jabatan. Lihat. Jadi kalau kayak gitu, orang tuh nggak usah sombong gitu. Apa yang kita bangun itu bisa musnah dengan segalanya. Dan yang paling penting, jangan merendahkan. Nih, sekarang ini kita merendahkan. Saya khawatir aja. Karena ada hadis Nabi. Kata Nabi itu la tudhiris sama tatali akhika. Kalau ada orang nih kena cobaan nih, itu jangan kita bertepuk tangan dengan syahwatnya, walaupun itu maksiat. Ya, kalau kita mau menjadi ausaf basyariyah, semua yang nempel itu jangan dikaitkan dengan hawa nafsu yang buruk, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Kita akan lebih mudah untuk mendengar panggilan Allah, kita akan lebih mudah bertakarrub kepada Allah.